Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suwadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, saya telah kedatangan tamu istimewa yang akan menjadi narasumber pada diskusi pada kesempatan kali ini. Tema dan diskusi saya pada kesempatan kali ini berkaitan dengan satu sosok tokoh dari kawasan Indonesia Timur yang memang saat ini selalu jadi perbincangan publik karena geliatnya. Ada banyak hal-hal yang dikait-kaitkan dengannya. Tokoh tersebut adalah Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman. Dan tema yang akan kami diskusikan pada kesempatan kali ini adalah geliat bisnis dan gerakan sosial Andi Amran Sulaiman. Untuk membahas tema ini telah hadir di tengah-tengah studio seorang tokoh akademisi, seorang tokoh politik. Beliau selain akademisi, beliau juga adalah tokoh politik yang pengalamannya sangat luar biasa. Dan yang terkhusus adalah beliau saya undang dalam kapasitas sebagai tim pemikir Ketua Umum IDEA Sport Indonesia atau tim pemikir IDE Andi Amran Sulaiman. Saya langsung perkenalkan. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Amir Mahmud MSI. Assalamualaikum Pak Dokter, sehat? Waalaikumsalam, sehat. Saya selalu memanggil beliau Kakanda Dokter. Alhamdulillah. Sahabat dan sobat IPISO, saya langsung mendiskusikan tema kepada beliau. Pak Dokter, Kakanda Dokter, menyoroti figur Andi Amran Sulaiman dalam perspektif pada diskusi kita malam ini, itu geliat bisnis dan gerakan sosialnya. Seperti apa hingga hari ini ketika banyak kalangan mempersepsikan dia sebagai sebuah tokoh yang sangat luar biasa yang muncul dalam dekade 10 tahun terakhir ini, atau terkhusus 7 tahun terakhir ini, dimulai dari kemunculannya ketika tiba-tiba Presiden Jokowi mengumumkan bahwa beliau terpilih sebagai Menteri Pertanian. Sejak saat itu, orang yang nyaris tidak mengenal beliau tiba-tiba membicarakan beliau, sepak terjang beliau, dan bahkan ketika dia tidak mau lagi menjadi menteri atau fokus pada bisnisnya, itu semakin dibicarakan. Nah, terkait tema kita, seperti apa geliat bisnis dan gerakan sosial Pak Andi Amran Sulaiman? Silakan, Kanda Dokter. Terima kasih Pak Suwadi. Jadi ada dua kata kunci. Yang pertama adalah geliat bisnis, dan kata kunci yang kedua adalah gerakan sosial. Jadi saya mulai dulu dari geliat bisnis. Geliat bisnis. Menyoroti seorang figur Dr. Insinyur Andi Amran itu. Jadi beliau ini adalah sukses di bisnis, dan itu memulainya dari nol, bahkan dari minus. Ya. Kenapa dari minus? Keluarga beliau ini bukan dari pengusaha. Beliau ini tadinya punya latar belakang dari keluarga miskin, lalu ditempa dengan berbagai tantangan dan kepahitan hidup. Oleh karena itu, waktu beliau berproses dengan berbagai macam tempaan dan cobaan. Nah, ada pesan beliau itu pada kami bahwa jangan pernah, biarlah kita terlahir dari keadaan miskin, tapi jangan pernah mati dalam keadaan miskin. Ini slogan beliau yang sering dia sampaikan ya, Kanda Dokter ya. Ini yang membuat kita ini termotivasi, karena saya tahu bahwa beliau juga adalah motivator ulung. Nah, menyorot dari geliat bisnis, beliau ini
saya memberikan catatan dulu bahwa beliau adalah intelektual, beliau adalah seorang akademisi yang lulusan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Beliau pernah menciptakan atau menemukan sebuah formulasi racun tikus. Dari racun tikus itu diberikan label, ada merek, ada hak ciptanya di dalam. Dari situ dia dapatkan royalti. Kemudian royalti itu masuk sebagai pendapatan secara person. Nah, dari situ memulai, lalu terbangun sebuah kelompok usaha yang namanya Tiran Group. Nah, seperti yang kita lihat sekarang, Tiran Group itu adalah sebuah holding company, induk perusahaan yang membawahi kurang lebih 28 perusahaan, kalau saya tidak salah, dan itu berbagai sektor. Jadi ada sektor agribisnis, ada industrinya, ada pertambangan, sebutlah pertambangan nikel, pertambangan emas, kemudian agribisnisnya ada pabrik gula. Jadi di situ ada hilirnya, di pabrik gula ada hulunya, ada hilirnya. Nah, kemudian di perdagangan umum, general trading, lalu kemudian di berbagai perusahaan, berbagai merek, Tiran Group sebagai distributor, ya, atau main distributor. Nah, berawal dari banyaknya perusahaan ini terkelola secara profesional, lalu terbangunlah seperti apa yang kita lihat sekarang, bagaimana Tiran Group di kancah persaingan bisnis, karena yang saya tahu bahwa Tiran Group ini sudah melakukan beberapa ekspor untuk beberapa komoditi, katakanlah misalnya hasil dari nikel itu berproses dan itu diekspor ke berbagai negara. Nah, dari semua itu ada kolaborasi dengan perusahaan lainnya. Jadi beliau ini adalah pemilik dan pendiri Tiran Group sebagai holding company, pemilik dan pendiri, ya. Iya, pemilik dan pendiri. Pemilik dan pendiri. Nah, di luar perusahaan itu, di luar dari holding itu, beliau juga adalah komisaris utama di John Lynn Group. Jadi Perusahaan yang lebih besar dari Tiran. Perusahaan yang lebih besar dari Tiran, dan beliau di situ adalah komisaris utama. Sebutlah yang terakhir adalah industri biodiesel yang bermarkas di Kalimantan Selatan. Itu milik dari Pak Haji Hisam atau Haji Samsudin Arsyad. Nah, jadi beliau ini tumbuh dan besar dan termasuk sebagai konglomerat baru di Indonesia yang diperhitungkan oleh pemain nasional yang lebih dulu muncul. Nah, kenapa? Karena ada sesuatu yang saya tangkap dari seorang figur Dr. Isyo Randi Amran. Pertama, beliau ini adalah gigih dalam berjuang, kemudian fokus dalam berpikir, analisisnya tajam, kemudian memanage perusahaan itu luar biasa. Jadi di situ tidak ada istilah mendahulukan keluarga di dalamnya, tapi semua dengan sentuhan profesionalisme. Nah, itulah yang membedakan dengan perusahaan lain. Perusahaan yang besar lebih dulu, tapi ini lompatannya cepat. Bayangkan saja Pak Suhadi, ya, hanya 7 tahun dengan pinjaman 500.000. Ini luar biasa. 7 tahun, saya tidak tahu berapa triliun asetnya sekarang. Ya, luar biasa. Sebagai konglomerat baru, lompatannya cepat, Pak. Jadi ada efektivitas waktu, ada produktivitas dari berbagai macam sumber daya di situ di dalamnya yang dikelola secara profesional, sehingga apa yang kita lihat sekarang, kantornya di Jalan Urus Sumaharjo itu sangat diperhitungkan. Jadi bukan saja di Sulawesi Selatan, tapi di wilayah Indonesia Timur ini adalah salah satu peringkat pertama kalau untuk kapitalisasi perusahaan. Ya, betul. Dari situ, ya. Jumlah itu ada 28 perusahaan, Pak. Jadi ada agroindustrinya, agribisnisnya, pertambangan, kegiatan ekspor impor, kemudian dari sejumlah perusahaan itu mempekerjakan 10.000 orang. Jadi dari sisi membantu pemerintah untuk mengatasi pengangguran dan penciptaan lapangan kerja baru, di situ keunggulannya. Ya. Bahkan katanya
sampai ratusan triliun ya aset tambang nikelnya. Itu luar biasa. Itu proyeksi sampai 30-50 tahun ke depan. Itu kalau terkelola dengan baik, tereksploitasi dengan baik, saya kira tidak tertutup kemungkinan karena sekarang tren kendaraan itu menggunakan energi. Baterai energi. Ya, Iya. energi itu saya kira bahan bakunya dari nikel. Dan nikel. Dan yang paling hebat di sini karena cita-cita beliau itu ada yang pernah disebutkan itu bahwa tahun 2045 beliau akan mendirikan industri mobil. Ya, itu disampaikan kemarin di Ya. bincang bisnis. Jadi industri mobil yang bahan dasarnya dari nikel, berbahan listrik ya. Jadi sumber dayanya dari listrik, nikel. Nah itu yang membedakan Pak. Karena banyak memang bisnis, tapi rata-rata proyek pemerintah APBN dia rencana mau garap. Tapi beliau ini sangat inovatif, ya, berbeda. Jadi terus terang saja saya kagum dengan beliau dari berbagai orang atau berbagai pengusaha yang pernah saya amati. Ini agak unik Pak. Jadi ada selalu banyak ide-ide baru dan idenya itu berbeda dengan ide-ide yang pernah lahir di Indonesia ini. Itu yang membedakan. Gerakan sosialnya, Anda Dokter. Ya, gerakan sosialnya saya pikir beliau berhasil di bisnis ya. Kalau perusahaan sudah besar itu tentu saja ada panggilan sosialnya mengeluarkan dana CSR ya. Jadi corporate social responsibility. Tapi khusus untuk Pak Andi Amran ini gerakan sosialnya itu dilembagakan. Nah, itu dilembagakan, lahirlah AAS Foundation. AAS Foundation ya. Jadi AAS Foundation itu untuk melayani masyarakat secara sosial karena mereka juga menikmati keuntungan dari sumber daya alam di Indonesia dikembalikan lagi kepada ke rakyat ya. Ke masyarakat. Nah, itu keunggulannya ya. Ada perusahaan Pak atau ada pengusaha yang menikmati sendiri ya. Tapi beliau ini kembali lagi manfaatnya. Jadi ada benefit kembali ke masyarakat. Social benefit. Jangan lupa bahwa perusahaan itu untuk memberikan sumbangsi kepada pemerintah atau kepada masyarakat secara langsung itu ada social benefit. Jadi bukan hanya pintar mencari keuntungan atau profit, tapi profit itu kalau dia besar profitnya, dia akan kembalikan lagi ke masyarakat itu dalam bentuk social benefit. Nah, perusahaan yang mau eksis harus memperhatikan konsumen. Konsumennya siapa? Ya masyarakat, Pak. Nah, dari situ lahir atau terlembagakan namanya niat mulia, ya terbentuklah AAS Foundation. AAS Foundation. Ya, jadi AAS Foundation ini perannya adalah bagaimana perusahaan ini memberikan manfaat kepada masyarakat, ya, manfaat sosialnya apa, termasuk bagaimana membantu pihak-pihak tertentu mengatasi kalau ada problem sosial, bencana alam misalnya, kebakaran. Saya kira di situ perannya Tiran Group. Jadi memang banyak kita temu di Indonesia ini bahwa hanya taunya cari untung, tapi tidak bisa mengembalikan keuntungan itu sebagian atau beberapa persen untuk kembali ke masyarakat. Jadi kehadiran perusahaan itu idealnya harus memberikan manfaat kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Gitu ya? Ya. Kakanda Dokter. Baik sahabat dan sobat Ipiso, Kakanda Dokter Haji Amir Mahmud sebagai Ketua Umum IDEAS Indonesia itu tadi telah menggambarkan seperti apa geliat bisnis dan gerakan sosial dari sosok seorang Andi Amran Sulaiman. Baik, kita kembangkan sahabat dan sobat Ipiso. Kakanda Dokter, kerangka dan konsep pemikiran seorang Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman sebagai tokoh nasional yang peduli terhadap keberlangsungan pembangunan dan masa depan NKRI atau bangsa kita. Seperti apa konsep-konsep pemikiran nasional beliau yang mungkin publik ingin tahu?
Karena orang ditunjuk menjadi ketua umum IDEAS itu tentu sangat paham tentang ide-ide pemikiran nasionalnya seorang Andi Amran Sulaiman. Silakan Anda Dokter. Terima kasih Pak Suadi. Ini pertanyaan luar biasa yang harus saya jawab secara tajam ya. Jadi begini ya, sosok Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman itu pernah berada di tataran kepemimpinan nasional dalam kabinet Jokowi Ma'ruf Amin periode pertama. Indonesia Kerja. Jadi selama satu periode itu sebenarnya masih banyak gagasannya, masih banyak ide-idenya yang belum sempat direalisasikan. Nah itu menjadi pekerjaan masih ada ide-ide brilian yang belum direalisasikan kepada bangsa ini. Oleh karena itu, nah kita lihat bahwa selama di periode kabinet pertama itu ya, sebagai Menteri Pertanian, ada yang spesifik dilakukan ya, yang selama ini Menteri Pertanian sebelumnya tidak mampu mengatasi itu. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok ini, ya, itu awalnya itu jadi beberapa menteri sebelumnya selalu impor, Pak. Ini sekarang swasembada. Ya, jadi semua kebutuhan dalam negeri itu, kebutuhan yang paling mendasar itu dipenuhi dalam negeri. Jadi sektor pertanian ini diberdayakan, kemudian modernisasi pertanian, dan itu semua dilakukan itu untuk mencegah terjadinya impor lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, beliau ini selama dalam kabinet membaca bahwa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat Indonesia itu belum sepenuhnya bisa diatasi oleh pemerintah. Inilah tantangan yang mengusik seorang Dr. Insinyur Andi Sulaiman bagaimana mengatasi semua masalah yang terjadi, kemudian bagaimana masalah ini bisa diatasi. Jadi termasuk layanan publik ya. Kemudian pendekatan multisektor, jadi bukan hanya pertanyaan yang beliau pikirkan, tapi bagaimana investasi masuk di Indonesia ini. Jadi bicara tentang investasi, terus terang saja bahwa akhir-akhir ini ada persoalan di bidang investasi. Pertama adalah regulasi, terlalu banyak dan berbelit-belit, sangat rumit. Nah, kemudian layanan untuk investasi itu dari sisi birokrasinya itu sangat lama, Pak. Ini yang mau dikurangi regulasinya, dikurangi. Yang kedua, menyederhanakan atau merampingkan birokrasi yang agar semua investor-investor itu mudah masuk di Indonesia dan menanamkan modalnya. Konon katanya Pak Presiden Jokowi sering berdiskusi dengan beliau terkait persoalan ekonomi dan persoalan investasi. Apa benar itu, Anda Dokter? Itu benar 100%. Oh, ya. Iya. Jadi kalau saya tidak salah 3 bulan atau 2 bulan yang lalu ya, itu pernah beliau itu diundang ke Istana Bogor dalam rapat kabinet. Beliau diminta oleh Presiden untuk mempresentasikan seperti apa layanan investasi yang efektif, efisien, ya, cepat, produktif menurut apa yang ada di kepalanya di Amran. Dan mempercepat laju ekonomi, kemudian semua pendekatan perekonomian itu harus berbasis ekspor. Jadi kita beliau mau balik, ekspornya yang ditingkatkan, kalau perlu impornya dihilangkan. Nah, itu yang berbeda dari seorang Andi Amran ini. Konsep ekonominya bagus, luar biasa ya. Kemudian terobosannya luar biasa banyak, tapi masih ada yang tersisa. Beliau tidak lagi sebagai menteri, tapi gagasan-gagasannya tentang Indonesia, tentang pertumbuhan ekonomi, tentang peningkatan investasi, kemudian ekspor dari berbagai komoditi, itu yang masih mengganjal pikiran beliau. Nah, ini yang mau dibikin ke formula ketika beliau ditakdirkan sebagai pemimpin nasional, itu yang perlu diatasi itu, dan itu yang menjadi utama dan prioritas. Ya. Artinya memang, Anda Dokter ya,
sosok seorang Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman ini jangan diragukan terkait gagasan-gagasan nasionalnya. Baik, kita lanjut, sahabat dan sobat episode, kita dalami lagi bersama Kakanda Dr. Haji Amir Mahmud, Ketua Umum Ideas for Indonesia atau IDAAS for Indonesia. Baik, Kakanda, ini ada catatan saya, pertanyaan saya. Dalam perspektif kepemimpinan nasional pasca Pak Jokowi Maruf Amin, ya tentunya menjelang 2024 ya, sampai hari ini dalam pantauan-pantauan saya, sosok seorang Andi Amran Sulaiman ini masuk radar paling utama di kawasan Indonesia Timur, yang dianggap itu tadi memiliki kapasitas dan kesiapan. Kan kapasitas itu tidak cukup. Tentu kesiapan adalah penopang utama. Kesiapan ini kan ada dua indikator besarnya. Kos politik atau yang dipersiapkan untuk bertarung, dan yang kedua adalah gagasan, karena negara ini yang membutuhkan pemimpin yang memiliki gagasan. Tadi sudah dijelaskan gagasan-gagasan itu. Nah, pertanyaannya, siapkah Pak Andi Amran Sulaiman ketika negara ini memanggilnya, masyarakat menginginkannya, dan dilirik oleh partai-partai politik? Seperti apa IDAAS menggambarkan situasi itu ketika beliau diinginkan? Jadi saya begini ya, seorang putra bangsa yang memiliki jiwa patriotisme dan mencintai NKRI, pertama ketika beliau itu terpanggil, saya pikir tidak ada masalah karena beliau punya kapasitas, kredibilitas, kemudian trust itu kejujuran ya, kompetensi, kepercayaan ya, dan isi tas. Saya tidak mau singgung karena semua orang yang yang terpanggil, saya pikir ya harus memenuhi syarat itu. Betul. Ya, karena di demokrasi di Indonesia ini agak lain, memang agak butuh sedikit isi tas selain daripada popularitas, akseptabilitas, kemudian elektabilitas. Yang terakhir yang Bapak sebut itu isi tas, itu saya tidak tertarik membahas itu. Ya, isi tas, saya pikir ya itu urusan saya tidak bahas itu ya. Siap. Kalau saya tidak tertarik soal isi tas. Ya. Yang penting gagasan. Nah, yang menonjol dari seorang figur atau ketokohan Andi Amran Sulaiman itu adalah idenya dan dirinya. Setiap kita bertemu itu selalu saja ada ide baru, Pak. Dan idenya ini sangat dibutuhkan oleh publik Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini. Tapi sayang sekali karena masa jabatan sebagai menteri hanya 5 tahun, sementara masih banyak idenya yang belum direalisasikan. Konon katanya dia pembaca yang handal ya, kan Dokter? Ya? Pembaca buku yang handal. Artinya sangat rutin membaca buku, mengembangkan terus pengetahuannya. Jadi bukan hanya buku terkait ilmu pengetahuan secara umum, Pak. Tapi dia juga beliau yang saya tahu bahwa sangat rajin mendalami hadis, Pak. Ya. Jadi setiap kita diskusi itu selalu saja hadis ada yang muncul, tidak pernah ada ucapannya yang tidak ada hadisnya. Nah, oke. Terkait dengan yang Bapak singgung itu, beliau adalah maniak membaca. Jadi bukan hanya bidang ilmunya sebagai ilmuwan pertanian, tapi berbagai disiplin ilmu, khususnya tentang ilmu yang berkaitan dengan tentang pembangunan, ya, bagaimana memajukan Indonesia ini. Kalau tadinya periode 10 tahun, 20 tahun ke depan, bagaimana kita persingkat ini pembangunan, kalau perlu ibaratnya jalan tol ini, Pak. Artinya beliau sudah mempersiapkan diri jadi pemimpin ya. Ya. Karena bacaan-bacaan beliau sudah mengarah pada bagaimana ketika beliau diinginkan menjadi pemimpin. Artinya sudah sangat siap ya kan Dokter ya. Saya kira semua orang itu mau jadi pemimpin, Pak. Tinggal yang membedakan kesiapan, kompetensi, kemampuan, kredibilitas, kecerdasan secara intelektual, kecerdasan secara rohaniah, ya, spiritual. Dan saya pikir dari sosok Andi Amran ini memenuhi syarat dari semua yang diinginkan publik itu. Tapi satu hal yang menggaris bawahi bagi saya, yang saya garis bawahi adalah beliau ini jujur, Pak.
saya kira dari semua menteri yang pernah berperan aktif di era pertama Jokowi, periode pertama, saya belum pernah dengar bahwa ada KPK periksa beliau, saya tidak pernah, atau ada selentingan bahwa ada proyek dan di situ beliau menerima sesuatu, saya tidak pernah dengar itu. Bahkan Dan dia satu banyak hal, membicarakan dan mafia satu katanya. hal, saya tidak akan bergabung atau diberikan amanah dan saya tidak akan terima kalau beliau ini ada cacatnya. Pak. Iya, iya. Jadi saya agak memilih pemimpin itu jangan sampai ada celaan publiknya. Integritas. Harus Ya. memiliki teras yang kuat ya. Itu yang paling utama Baik. memilih pemimpin, Pak. Baik. Satu ya. Iya. Pertama ibadahnya beliau, ya kita sering amati sekian lama. Kemudian kejujurannya, integritasnya. Ini modal utama jadi pemimpin, Pak. Satu lagi, Pak. Pemimpin itu harus menciptakan kesejahteraan. Kalau tidak bisa menciptakan kesejahteraan untuk rakyat banyak, tidak usah jadi pemimpin. Itu intinya, Pak. Dimiliki oleh sosok seorang Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman. Ya. Terakhir, Kanda Dokter, saya dapat kabar sih bahwa sosok seorang Andi Amran Sulaiman ini telah didekati banyak figur yang ya disebut-sebut namanya kuat di Pulau Jawa. Bahkan nama-nama itu yang terekam survei. Ada sosok seorang Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, Airlangga Hartarto, dan yang terakhir 2 hari yang lalu sosok Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa datang mengunjungi Andi Amran Sulaiman dan membicarakan tentang Pilpres. Apakah benar isu-isu itu, Kanda Dokter, dan dari nama-nama itu yang mana yang paling dianggap rasional berpasangan dengan Pak Andi Amran Sulaiman menurut versi ideas tim pemikir Andi Amran Sulaiman? Jadi dengan siapa berpasangan itu nanti ditentukan oleh survei. Jadi siapapun boleh. Mungkin yang pertama adalah Pak Anies, ya. Ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Airlangga Hartarto, terakhir Pak Muhaimin Iskandar. Ini saya kira 4 orang ini ada semua tokoh bangsa ya, tokoh muda yang cerdas. Tapi dengan siapa berpasangan, mari kita nanti tunggu surveinya. Nah, survei ini ada 3 hal atau tiga poin yang menjadi catatan. Yang pertama adalah popularitas, yang kedua akseptabilitas. Akseptabilitas itu tingkat kesukaan ya, publik terhadap kepada seorang figur. Ya. Yang ketiga elektabilitas, tingkat keterpilihan. Nah, mesti ada satu yang Bapak sebut tadi, isitas, ya, jadi 4. Tapi itu isitas tidak masuk dalam ranah survei. Tidak masuk dalam ranah survei. Tapi bisa meningkatkan popularitas. Ya. Isitas ini bisa meningkatkan popularitas, Ya. akseptabilitas, dan elektabilitas. Dan saya pikir di politik itu tidak ada yang gratis. Iya. Semua aja nilainya. Ya. Jadi begini ya. Jadi soal terkait siapa pasangannya, dari partai mana, dari suku apa, secara geografis, ya, secara demografis, kemudian dari sisi dengan siapa nanti dia berpasangan, nanti kita tunggu survei. Jadi survei itu 3 bulan atau 3 kali berturut-turut dilakukan survei sebelum penetapan calon untuk didaftar di KPU. Itu sudah harus dirujuk atau merujuk kepada lembaga survei yang kredibel, ya, dan diakui oleh publik. Nah itu yang, lembaga survei juga ada patokannya, Pak. Bagaimana sebuah lembaga survei itu mengambil sampel ketika melakukan survei dan populasinya diukur, ya. Lembaga survei itu menarik sampel, ya, metode sampling seperti apa? Karena dia menentukan metode sampling itu ada beberapa pertimbangan, ya. Pertimbangan karena jumlah populasinya, kemudian pertimbangan demografisnya, psikografisnya, geografisnya. Nah, ini menjadi pertimbangan. Lalu saya kira psikografisnya juga ada, ya.
Jadi entah secara chemistry apakah calon itu juga cocok berpasangan satu sama lain. Dan kualitas wawancaranya. Ya. Karena metodologi yang tepat tanpa kualitas wawancara yang kuat itu bisa membuat error hasil riset, kan dokter. Jadi seperti apa wawancaranya terhadap responden itu Bapak lebih profesional sebagai direktur, sebagai lembaga survei, sebagai tim pemenangan dan sebagai konsultan politik. Bapak lebih tahu dari saya. Ada tambahan lagi kan dokter? Jadi seperti apa, dengan siapa dia berpasangan, nanti kita tunggu ya. Kita tunggu hasil survei 3 kali berturut-turut dari lembaga survei yang capable, yang profesional, yang valid dalam hal memberikan data, ya, akurasi data yang bisa dipercaya oleh publik. Saya kira begitu Pak Suhadi. Baik sahabat dan sobat IPISO, Kakanda Dr. Haji Amir Mahmud, MSc, sebagai kapasitas Ketua Umum IDEAS for Indonesia telah menjelaskan hal-hal yang terkait dengan tema isu yang kami diskusikan pada kesempatan kali ini. Kenapa kami mendiskusikan? Ada yang terlupakan Pak Suhadi ya. Jadi seperti apa tadi bagaimana seorang Amran geliatnya dalam bisnis. Nah ini kan andai kata Indonesia ini populasi entrepreneurnya sudah sampai 5%, maka negara ini akan menjelma menjadi negara maju. Tapi karena entrepreneurnya atau pelaku usahanya di bawah 1%, makanya kita masih tergolong sebagai negara yang berkembang dari dulu. Tidak pernah bisa menjadi negara maju. Nah sekarang tantangannya, idenya AAS, bagaimana menciptakan 1 juta pemuda atau 1 juta milenial untuk menjadi pelaku bisnis. Nah, dengan demikian, jika populasi pelaku bisnis atau entrepreneur di semua pelosok merata, ya, 1 juta pemuda untuk dijadikan ciptakan entrepreneur baru, maka saya kira pertumbuhan ekonomi akan tumbuh pesat, ya, karena pelaku bisnis yang banyak. 1 juta menjadi pengusaha dan menghidupkan lapangan kerja itu luar biasa. Ciptakan lapangan kerja, mengatasi pengangguran, melakukan upaya pertumbuhan ekonomi, melakukan pemerataan, kemudian merubah bagaimana sumber-sumber daya alam di Indonesia ini dilakukan penambahan value added seperti yang biasa beliau kemukakan, bahwa mari kita membangun sebuah industri yang hulunya dari mana, hilirnya kemana. Artinya apa? Dari hulu ke hulu itu prosesnya menciptakan nilai tambah. Ya, misalnya begini, beliau punya pabrik gula. Ya, di pabrik gula itu ada perkebunan tebu. Ya, perkebunan tebu ini menyerap tenaga kerja ribuan orang. Kemudian dari produk tebu diolah menjadi gula. Di situ ada proses industri. Di situ juga menyerap tenaga kerja. Lalu kemudian dari gula ini tentu saja tebu ini tidak semuanya menjelma menjadi gula pasir. Tapi ada produk sampingan namanya tetes tebu atau bahasa Latinnya adalah molasses ya. Ini juga produk sampingan. Produk sampingan berupa gula tebu itu melahirkan industri baru ya, industri hilir namanya pabrik penyedap rasa ya, vicin, kemudian pabrik kecap, kemudian industri spiritus, beberapa lagi turunan-turunannya sama dengan yang di Kalimantan di John Lynn Group itu biodiesel. Jadi di situ banyak turunannya di biodiesel. Jadi apa ini? Jadi banyak produk turunan. Ini yang saya maksud dengan business integrated, industrial integrated. Jadi dari industri dari hulu ke hilir inilah yang menciptakan banyak nilai tambah, termasuk mengatasi pengangguran, mencipta lapangan kerja baru. Ini yang harus menjadi catatan buat tim IDEAS, khususnya kepada Pak Andi Amran untuk merealisasikan semua gagasan brilian tentang Indonesia ini. Bagaimana
Indonesia dari negara berkembang dalam waktu singkat, mungkin 10 tahun ke depan, kalau beliau ditakdirkan jadi pemimpin Indonesia, saya kira akan terwujud itu menjadi negara maju. Ya, New Industrial Countries. Gitu. Baik, sahabat dan sobat IPISO, Kakanda Dr. Haji Amir Mahmud telah menjelaskan semua geliat bisnis, kemudian gerakan sosial, kemudian kesiapan seorang sosok Dr. Insinyur Adi Amran Sulaiman ketika negara menginginkan, ketika rakyat menginginkan untuk menjadi pemimpin bangsa. Dan terakhir, beliau sangat mempertimbangkan pilihan-pilihan politik menuju 2024 dengan melibatkan sebuah proses kerja-kerja ilmiah yang sangat matang, sehingga beliau bisa menjadi pemimpin dengan sebuah proses ilmiah yang sangat matang. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kakanda Dr. Haji Amir Mahmud sebagai Ketua Umum IDEAS for Indonesia yang telah bersedia mengedukasi publik, terutama banyak memberitahu publik tentang sosok seorang Adi Amran Sulaiman yang memang sangat menarik, karena baru-baru ini beliau juga mengundang beberapa, ada ratusan pemuda-pemuda, pengusaha-pengusaha pemuda, dan memotivasi mereka. Akhir kata dari saya, Suwadi Idris Samir, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kakanda Dr. Haji Amir Mahmud dan seluruh sahabat dan sobat IPISO. Nantikan diskusi-diskusi berikutnya pada diskusi berikutnya dengan tema yang berkelanjutan atau tema yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.